Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Di episode kali ini saya akan membahas filosofi pohon bambu atau ngilmu wetpring. Sebuah buku mistisme Jawa yang pernah ditulis oleh antropolog Niels Mulder itu menceritakan atau mengkesimpulkan bahwa tradisi Jawa itu berasal dari kesusastraan Sanskerta yang telah berada ribuan tahun yang lalu, seperti para raton, negara Kertagama, dan babat tanah Jawa atau babat tanah Jawi. Nah, dari sini muncul sebuah ilmu kejawen atau muncul sebuah ajaran kejawen. Ajaran kejawen itu bukan masuk ke kategori religius, teman-teman. Lebih kepada etika dan gaya hidup yang diilhami oleh pemikiran orang Jawa. Tuh kayak gitu. Nah, pengembangan pengetahuan atau pengembangan pemikiran para leluhur kita dahulu itu diperoleh dengan beberapa macam cara. Salah satunya yaitu memahami atau memaknai alam di sekitar kita atau alam di sekitarnya pada waktu dahulu. Lalu menganalogikan dan menjadikan falsafah maupun sebuah petuah hidup bijak. Ya, kurang lebih begitu. Nah, salah satu yang bisa dianalogikan pada episode kali ini adalah ngilmu pring atau belajar dari sebuah pohon bambu. Tentunya sesuai dengan pandangan hidup orang Jawa. Oke, akan saya perlihatkan beberapa bambu. Di sini ada sekitar 4 atau 5 bambu. Nanti masing-masing ada filosofinya tersendiri. Oke, simak terus videonya. Nah, ini yang namanya pring gading. Oke, tak balik saja. Nah, yang namanya pring gading tuh ini saya sorot dari bawah aja. Para pejuang kita dahulu itu juga menggunakan pring ini, teman-teman. Jadi pring ini sebenarnya mentes. Mentes tuh maksudnya apa ya kalau bahasa Indonesianya? Ya mentes. Jadi para pejuang dahulu itu menggunakan ini untuk melawan penjajah karena belum ada senjata api. Jadi masih tradisional kayak begini. Terus untuk filosofinya, filosofi dari pring gading itu urip iku wajib eling atau urip iku wajib eling marang sing peparing. Peparing itu maksudnya tuh dari tembung paring atau memberi. Jadi hidup itu harus ingat pada Sang Maha Pemberi. Oke, pring gading sudah ya, kita nanti lanjut ke pring petung, tetapi saya harus menyeberangi Kali Asad dahulu. Turut kali, guys. Jalannya jangan sampai tenan. Oke, itu udah dekat tuh pringnya. Kulon nuwun, Mbah. Nek jari niki wit petung ki jari ana gendruwone jarine tapi. Nah, ini yang namanya pring petung tuh ini, teman-teman. Jadi rebungnya itu yang biasa dijual di pasar itu enak dimakan. Jadi pohon ini bisa untuk membuat kerangka atap, teman-teman. Jadi seperti reng usuk dan lain sebagainya. Yang penting mengerti mongso ketika akan memotong agar nggak dapat yang gabeng. Jadi kalau gabeng itu pringnya tuh apa ya, ringan, jadi dipaku tuh mudah, jadi nggak baik untuk kerangka bangunan, kerangka atap maksudnya. Untuk filosofinya, urip iku suwung, senajan suwung ojo nganti bingung, yang artinya hidup itu kosong atau hampa, tidak ada isinya. Namun jangan sampai bingung. Suwung dalam artian ini tidak ada yang bisa kita bawa, teman-teman. Jadi karena hanya kehampaan seperti apa yang kita punyai di dunia ini kelak tidak akan ada yang bisa kita bawa ketika mati. Nanging ojo bingung, mergo perbuatan baik atau amal soleh itu akan menemani kita kelak. Tapi yang namanya pring apus tuh ini, teman-teman. Jadi kalau nama ilmiahnya itu Cigantua apus, saya masih ingat karena itu adalah waktu itu saya masih SMP, terus pelajaran seni rupa itu suruh membuat anyaman bambu. Terus untuk pring apus sendiri juga untuk membuat gedek, terus keranjang, itu semuanya dari ini pring apus karena teksturnya untuk pring apus yang lemes. Nih lihat nih,
ini lebih besar, ini lebih kecil, tetapi yang kecil ini lebih tua karena yang muda itu ada yang namanya celumpreng. Ini lugutnya banyak banget. Jadi kalau untuk membuat kerajinan diambil yang tua tetapi yang teles seperti kayak gini. Jadi kalau diseset atau disigar-sigar itu nanti tidak kempot. Nah, sekarang lanjut ke filosofinya. Filosofi dari bambu apus ini, urip iku bakale lampus, mula ojo seneng apus-apus. Kalau tembung lampus itu berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya itu mati. Jadi hidup ini kan bakal mati, maka jangan suka berbohong atau apus-apus ya. Tentu saja kalau kita ingin hidupnya nyaman, tentrem, dunia lan akhirat ya tentu saja orang apus-apus. Rasanya abot banget ini apus-apus gitu. Ketok le sok ngapusi po ya. Kita lanjut ke pring Jawa atau pring Jawa itu kalau nggak salah tuh ini pring legi, soalnya teksturnya hampir mirip banget. Nah ini yang namanya pring Jawa Wuluh atau pring Jawa Wulung tuh ini teman-teman. Kalau membedakannya mudah untuk pring ini. Jadi kalau tua itu warnanya berubah menjadi wulung atau hitam. Tapi untuk yang muda, nah ini udah agak tua. Tetapi ini muda. Yang muda itu warnanya hijau. Lugute itu juga nggak begitu banyak, beda dengan bambu apus itu banyak banget itu. Tapi untuk keseluruhan bambu teman-teman, untuk memilah mana yang lebih tua, mana yang muda itu mudah. Jadi begini, bambu itu tunasnya itu ada di pinggir, tetapi ini kebetulan nggak musim. Tapi yang muda itu pasti di pinggir. Jadi kalau orang nebang bambu itu nyari yang tua itu pasti ada yang di tengah. Jadi begini teman-teman, dahulu dukun bayi itu menggunakan bambu wulung. Nah ini tuh digunakan untuk memotong tali pusar bayi teman-teman. Kalau nggak percaya coba kalian tanya kakek atau nenek kalian masing-masing. Itu juga menceritakan dahulu tuh kalau memotong tali pusar bayi itu menggunakan ini kulit bambu wulung, soalnya tajam banget. Tetapi ada juga orang dahulu tuh berkata kalau menggunakan bambu wulung tuh juga digunakan untuk melawan penjajah selain menggunakan dari pring gading tadi. Oke, untuk filosofi dari pring wuluh atau pring wulung sendiri, nandang tuwuh iku ojo seneng etok-etok embuh rawuh, yang artinya tuwuh itu dari bahasa Kawi teman-teman, artinya hidup. Jadi orang hidup itu jangan suka acuh tak acuh, cuek. Apalagi nek urip nang desa, wah cuek wae dilokke tanggane iki arep urip dhewe apa piye, mati kubur dhewe. Pasti begitu. Oke teman-teman, tadi itu adalah sekelumit pengetahuan saya tentang ilmu pring atau belajar dari wit pring atau pohon bambu. Saya masih baru teman-teman, masih butuh banyak dukungan. Oke, terima kasih yang telah mensupport channel saya, yang telah menyimak video saya sampai habis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.